Tapi kalau candle CB1 ini di break, maka syarat setup CB1 terpenuhi dan kita bisa entry di sini karena potensinya harga akan balik arah. Salam profit untuk semua trader base. Ada pengalaman menarik apa untuk video kali ini yang bisa diambil sebagai pengetahuan dan wawasan untuk trading kedepannya? Sebenarnya saya suka bingung sendiri kalau saya buat video karena cuma pakai satu teknik jadi penjelasannya hampir sama. Tapi sebenarnya dalam setiap trading saya yang dibuat video pasti ada kasus atau drama market yang berbeda. Dan ini menjadi hal menarik untuk dipetik sebagai pelajaran untuk trading kedepannya. Kemarin saya upload video trading full margin dan ini sebenarnya bukan yang pertama karena sebelumnya saya juga udah pernah buat. Teman-teman bisa lihat videonya di playlist full margin. Lalu ada pertanyaan juga, kenapa kalau bisa entry full margin, trading saya nggak full margin semuanya kayak Ahmad Daniel? Tipe entry ini dikembalikan ke kenyamanan tradernya masing-masing. Saya cuma trader receh yang kalau loss $100 aja udah bisa merubah nikmatnya kopi jadi hambar, cuaca cerah jadi mendung, dan saya nggak terbiasa trading dengan adrenalin yang tinggi. Hasilnya betul bisa cepet kaya, tapi risikonya juga bisa cepet bangkrut juga. Saya lebih nyaman trading menggunakan stop loss dengan target take profit. Trading dengan santai sambil menikmati kopi. Alasan lainnya untuk entry full margin tidak bisa sering dilakukan karena setup full margin teknik base tidak selalu ada setiap harinya. Alasan saya entry full margin, biasanya saya sedang membutuhkan stok beras lebih, jadi saya merisikokan lebih besar dari biasanya. Perlu diingat, trading full margin bukan untuk pemula dan jangan ditiru risikonya, tapi wajib dipelajari dan dikuasai adalah setupnya. Oke, kali ini saya akan trading di pair Euro Jepang Yen. Seperti biasa, langkah awal selalu menandai body base Ingaf di time frame H4. Ini adalah base-nya yang merupakan base buy. Jika dilihat saat ini, harga sudah berada di base buy dan market juga di time frame H1 sudah merespon base tersebut dengan membuat setup buy CB1 break. Ini candle CB1-nya dan ini adalah candle yang break-nya. Lalu gunakan Fibonacci, level Fibo 0 diletakkan di harga terakhir di dalam trend atau di shadow, dan level Fibo 100 di candle bull yang break candle CB1. Lalu langsung entry buy di sini, pasang stop loss di level Fibo 0 dan pasang take profit di level Fibo 261. Jika kita lihat di time frame H1, level Fibo 161 ini selevel dengan base sell di time frame H4. Base ini bisa kita tandai untuk diwaspadai karena akan menjadi penghalang harga untuk naik ke target take profit di level Fibo 261. Jika kita lihat juga di sini terdapat base di dalam setup buy CB1 ini, artinya merupakan syarat untuk setup full margin dan base tersebut juga bertepatan dengan level Fibo 50. Tapi di sini saya tidak entry lagi seperti biasanya, yaitu memasang pending order di base full margin dengan alasan di level Fibo 161 ini terdapat base sell H4 dan jaraknya juga cukup dekat. Tapi secara konsep ini bisa digunakan sebagai setup full margin jika harga koreksi dan sentuh base full margin tersebut. A few moments later. Oke, pergerakan harga berikutnya di sini harga naik ke level Fibo 161. Jika melihat pergerakannya, setup full marginnya valid karena harga sebelum naik ke level Fibo 161 membuat koreksi terlebih dahulu untuk sentuh base full margin. Lalu setelah sentuh, harga langsung naik ke level Fibo 161. Kenapa dikatakan setup full margin? Karena setup ini memiliki win rate yang tinggi dengan jarak risiko stop loss yang sangat kecil untuk bisa membatalkan setup buy CB1 full margin tersebut. Tapi perlu diingat, walaupun memiliki win rate yang tinggi, masih berpotensi untuk loss. Jadi teman-teman yang masih baru, masih belum disarankan untuk menggunakan risiko full margin. Lalu seperti biasa, pindahkan stop loss ke level Fibo 50. Ini untuk antisipasi harga balik arah. Jadi walaupun harga balik arah, saya hanya rugi setengah dari risiko awal.
Oke, di pergerakan harga berikutnya di sini harga masih tertahan di level Fibo 161 dan level Fibo 161 ini berdepatan dengan BSL4. Di sini saya nggak mau ambil risiko, jadi saya pindahkan stop loss lagi ke SL Plus. Tentunya kita ingat jika ada dua cara market merespon base. Yang pertama dengan membuat setup dan ini bisa kita antisipasi jadi aman, tapi yang kedua tanpa membuat setup. Dan ini yang merugikan karena potensinya market akan menyentuh stop loss di level Fibo 50. Oke, di sini market membuat prank setelah ambil stop loss harga naik kembali ke target take profit di level Fibo 261. Oke, belum rezeki full hari ini tapi wajib untuk disyukuri dan dinikmati. Mindset teknik base menggunakan konsep dari quote Oma Ali, yaitu tradinglah saat market siap memberikanmu uang. Jadi sebelum semua syarat setupnya lengkap jangan entry dulu. Misal ada potensi market membuat setup CB1 atau dominan tapi belum ada candle konfirmasi yang break candle CB1 atau dominan, maka jangan entry dulu. Jadi kita trading apa yang terbentuk di market, bukan apa yang ada di dalam pikiran kita. Karena candle CB1 atau dominan jika tidak di break oleh candle konfirmasi, maka akan menjadi pijakan harga untuk meneruskan tren sebelumnya. Contohnya calon candle CB1 ini, karena belum di break maka jadi pijakan harga untuk naik kembali. Tapi kalau candle CB1 ini di break, maka syarat setup CB1 terpenuhi dan kita bisa entry di sini karena potensinya harga akan balik arah. Begitu juga untuk candle dominan, jika belum di break oleh candle konfirmasinya, maka harga akan naik kembali melanjutkan tren sebelumnya. Jadi saya harap teman-teman lebih bersabar lagi untuk menunggu setup terbentuk sempurna dan syarat-syaratnya terpenuhi. Karena lebih baik kita kehilangan momen daripada kehilangan uang, karena momen masih berupa probabilitas, sedangkan kehilangan uang atau loss akan menjadi fakta. Sekali lagi, teknik ini sangat mudah karena market selalu membuat pergerakan yang sama, sehingga dengan sendirinya jika kita konsisten menggunakan teknik ini, maka akan hafal setiap pergerakan harga dan respon market terhadap level Fibo dan base-base yang ada di dalam setup. Karena efek dari konsisten menggunakan satu teknik adalah kita mampu membuat kemungkinan-kemungkinan yang akan terbentuk di market beserta antisipasinya. Jadi trading jauh lebih santai karena kita hafal dan tahu kemungkinan-kemungkinan pergerakan harga berikutnya. Kenapa banyak trader yang tidak santai tradingnya bahkan takut menghadapi market? Karena trader tersebut tidak tahu apa yang terjadi di market. Bahkan ada trader yang tidak tahu apa yang akan dilakukan di market tapi sudah entry. Ini sangat fatal karena entry bukan berdasarkan analisa, tapi entry hanya karena ingin entry. Oke, sekian videonya, semoga bermanfaat. Terima kasih untuk semuanya.